sudah rencana mana itu bisa ada titik awal, umpamanya dari kita sepakati umpamanya dari maxman. Begitu maxman mulai sudah dapat kode dari Pampal umpamanya dari main. Oke, sudah bisa dimulai. Ada satu titik yang mulai itu seperti yang dulu kita lakukan di Matuangi. Jadi umpamanya maxman yang mulai otomatis kita semuanya mengikuti. Atau kalau untuk lebihnya dari manajemen dari tengah-tengah, tapi kan kalau dari VIP kan saya rasa enggak ya karena masih banyak tamu VIP. Nah, jadi nanti itu kesepakatannya dari manajemen jam berapa, setelah berapa menit setelah prosesi ini baru kita bisa mulai menyalakan. Oke, Seperti itu. terima kasih Tengki. Nah itu Titik sekian sudah bisa dinyalakan. Itu kami sudah siap itu. Kami tidak akan mengganggu acara seremonial ini mulai dari bla 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 sampai selebrasi di champion. Karena itu kan nanti ada bom kertas, apakah nanti itu di makanya saya libatkanlah kami di akhir acaranya. Libatkan kami di utara timur selatan ini. ya. Oke. Kalau begitu Yang lihat itu mungkin dari bukan komunitas mana mohon izin karena kesepakatan kami di komunitas seperti kami dari Laskar M Jantan, kami akan mendata umpamanya dari Parepare berapa, dari Pinrang berapa, itu akan kami kumpul komandan, kami satukan dalam mungkin sebuah wadah dan itu akan saya bawa masuk. Kalau perlu saya sendiri akan bawa masuk sebagai penanggung jawab dan itu akan saya langsung tempatkan di tempat saya dan itu akan kami bagi setelah ada instruksi dari manajemen dari Pampel, itu akan kami bagi. Jadi mohon izin juga ketua mungkin bisa disiapkan HT itu juga menunya nanti karena mohon maaf mohon izin Pak Pres kemarin kita rencana kick off babak pertama itu kita ingin satu suara satu nyanyian kick off babak pertama. Pertama-tama kita ucapkan dulu rasa syukur yang sebesar-besarnya hari ini setelah sekian lama kita puasa gelar PSM Makassar bisa kembali juara supermasi tertinggi Liga Indonesia baru. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda berkah Ramadan yang sangat bagus untuk kita. Mengenai kapasitas itu mekanisme aturannya ada semua. Jadi kami akan tetap menyerahkan setelah ini kami akan diskusikan dengan pihak kepolisian sebagai otorisasi bagaimana mengenai kapasitas karena ujungnya adalah pengamanan. Nanti akan kami tetap diskusi untuk berupaya semaksimal mungkin kira-kira hal apa yang harus kita lakukan untuk bisa memaksimalkan kapasitas di Gelora Bung Karno. Harga tiket sendiri Pak, bagaimana? Apakah ada perubahan? Harga tiket kami belum bisa anukan. Itu acuan yang kemarin tetap ada. Nanti kita lihat kondisinya, hal-hal apa yang kita lakukan karena ini menyangkut demand dan supply kita akan lihat nanti lah. Sementara saya belum bisa memastikan apa mengenai apa yang dilakukan tiket ya. Karena kita menunggu. Ini Pak, pada saat penyerahan piala nanti Pak Erick Thohir langsung yang menyerahkan Pak? Iya, insya Allah tamu-tamu VIP tetap hadir. Jadi mungkin penempatannya di Royal Box. Setelah itu di selebrasi anu kan ada. Jadi tamu-tamu ketua PSSI yang akan menyerahkan. Ini memang kita berharap supaya ada penambahan kuota dan kita juga meminta kepada aparat keamanan untuk tidak terlalu khawatir tentang itu. Kenapa? Karena pertama kita sudah di akhir kompetisi dan PSM sudah sebelum pertandingan terakhir lawan Borneo ini sudah dinobatkan sebagai juara liga. Nah, otomatis supporter itu tidak akan membuat rusuh daerahnya dan dia tidak akan membuat satu kekacauan yang bisa berdampak tidak baik terhadap tim dan dirinya sendiri. Makanya saya bilang tadi waktu di rakor tadi saya bilang ini sebenarnya kalau kita sepakat tanggung jawab masing-masing di komunitas masing-masing. Kenapa? Karena kalau sudah ketuanya yang bertanggung jawab itu sudah aman. Bahkan saya kan bilang tadi kalau ada apa-apa ya yang ditahan itu adalah ketuanya karena dia yang bertanggung jawab. Nah, kalau ada rasa tanggung jawab pada semua ketua, dia akan mengkoordinir semua anggotanya dengan baik. Nah, makanya waktu permintaan penyalaan player itu saya bilang ya sudah setelah selesai seremoni karena memang pada saat masih berlangsung pertandingan itu
0,1 menit sebelum fluid disemprit itu masih bisa terjadi denda, dan itu masih berlaku hukum dari aturan PSSI. Nah, setelah itu tidak ada lagi denda, tetapi kita ini mau selebrasi juara yang betul-betul berkualitas, sehingga tadi yang diusulkan itu, saya usulkan bahwa nanti setelah selesai semua acara, penyerahan hadiah, piala, jalan-jalan semua sampai Victory Lane tadi itu, baru teman-teman bisa nyalakan flare. Nah, itu tidak lagi, dan The Maxman bahkan itu kita sudah atur penyalaan flare itu di tembok ujung supaya tidak mengganggu, karena ini kan bukan 1, 2, 3, 4 flare, ini akan puluhan akan menyala, dan kalau ada terjadi apa-apa dia langsung buang ke belakang. Kalau ke belakang tidak ada lagi apa-apa di situ, cuma got dengan ruang kosong. Jadi asapnya itu bisa terakomodir dengan baik. Gitu. Nah, alhamdulillah kita sangat berterima kasih sekali oleh Pak Kapolres yang mau mendengar kita punya keluhan, ya, dan mau beliau cuma berharap menjaga Parepare ini supaya tetap kondusif, tidak ada apa-apa. Dan itu kan, ini kampung kita, tidak mungkin kita akan berbuat sesuatu, apalagi kita sudah status juara, tidak mungkin lah. Nah, itu yang penekanan dan keyakinan itu yang mungkin masuk di dalam pikiran, logika Pak Kapolres, sehingga ya alhamdulillah tadi juga kita sudah angkat beliau sebagai bapak angkat supporter. Jadi sekarang dua kita punya bapak angkat sekarang, Kapolres Tabes Makassar dan Kapolres Tabes Polres Parepare. Dan ini tidak sembarang kita angkat seperti itu. Kenapa? Karena kita percayakan keamanan kita. Terus apa yang beliau bilang itu akan kita ikut. Kalau bilang tidak boleh ada konvoy, tidak boleh. Kita ikut. Sama waktu Kapolres Makassar. Pengoca, saya minta jangan dulu ada penjemputan pemain di bandara karena sudah tadi mana. Oke, padahal kita ikut, tidak ada penjemputan, tidak ada konvoy lagi karena sudah tadi malam sebelumnya kita sudah selebrasi juara. Nah itu, nah ini terima kasih sekali lagi buat Pak Kapolres yang sudah mau menjadi bagian dari keluarga besar supporter PSM Makassar. Ini sangat luar biasa, dan insya Allah di lain tempat lagi kita akan ketemu itu lebih akrab, lebih bersaudara, lebih kuat lagi. Nah itu bagus sekali. Nah itu memang sebenarnya kita inginkan bersama. Jadi begitu kan biasanya itu dipimpin oleh The Maxman. Jadi The Maxman pemandunya ikut semua. Nanti kita akan sosialisasi lagi di media sosial bahwa apa yang cuma lagu nanti kita nyagain cuma 3 saja. Karena selama ini masing-masing kelompok supporter punya lagu masing-masing. Dan itu bingung. Supporter pemain itu bingung di lapangan. Lari ke sana berubah lagunya lagi. Lari ke sana berubah lagi. Berubah lagi lagunya. Nah, maksudnya nanti ini satu irama ya? Satu irama nanti. Jadi mungkin nanti lewat The Maxman nanti yang pandu lagunya, ya tidak ada lagi lagunya The Maxman, tidak ada lagi lagunya LAJ, tidak ada lagunya supporter lain. Jadi semua satu suara? Semua satu suara. Mungkin yang gampang kita nyanyikan, yang diingat semua teman-teman itu yang mungkin akan kita lakukan. Ya, jadi kebetulan memang kita hari ini baru saja melaksanakan rakor dengan seluruh stakeholder terkait dengan rencana nanti pelaksanaan pertandingan terakhir sekaligus closing seremoni daripada kompetisi BRI Liga 1 tahun 2020-2023, yang mana diantaranya tadi kita membahas terkait dengan rencana-rencana kegiatan apa saja nantinya yang akan dilaksanakan di luar kegiatan inti yaitu pertandingan sepak bola, karena ini juga berkaitan dengan closing seremoni, yang mana tentunya juga ada tradisi-tradisi mulai dari penyerahan piala dan juga penyerahan beberapa reward terhadap pemain yang tentunya itu nantinya akan membutuhkan juga kaitannya dengan langkah-langkah pengamanan yang akan kita laksanakan. Dan di samping itu tentunya kami akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengakomodir apapun itu terkait dengan kebutuhan daripada pertandingan itu sendiri, maupun juga mengakomodir terkait dengan rencana-rencana kegiatan lanjutan pasca pertandingan yang mungkin akan dilakukan oleh kelompok-kelompok supporter yang nantinya tujuannya adalah untuk merayakan daripada keberhasilan dari PSM Makassar untuk menjawab kompetisi
BRI Liga 1 pada tahun ini. Untuk Ada dua hal yang kemudian yang dilihat dari rapor tadi terkait permintaan supporter itu yang flare dengan penambahan kuota seperti apa Pak? Kalau untuk flare dengan penambahan kuota, tentunya yang pertama kita membicarakan dulu terkait dengan flare. Ya tentunya dari pihak manajemen akan mengkomunikasikan dengan penyelenggara kompetisi, dalam ini PT Liga Indonesia Baru, terkait dengan pelaksanaannya, apakah memungkinkan untuk dinyalakan, namun dengan batasan-batasan waktu tertentu yang pasti mungkin pada saat pelaksanaan itu sesuai dengan kesepakatan dan aturan memang masih belum bisa, namun apakah setelah pertandingan mungkin bisa dinyalakan, nah itu kita serahkan kepada ya manajemen yang akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PT Liga Indonesia Baru. Adapun tadi yang kedua berkaitan dengan penambahan kuota, nah, tentunya ini akan menjadi pertimbangan kita juga, mengingat ini adalah pertandingan terakhir dan kita akan tampung untuk aspirasi ini dan tidak menutup kemungkinan mungkin penambahan kuota penonton bisa kita lakukan. Demikian. untuk jumlah personilnya sendiri kan? Ada penambahan jumlah personil? Untuk jumlah personil sudah pasti. Kita tentunya mengingat mungkin fokus daripada perayaan daripada PSM Makassar menjadi juara kompetisi ada di Parepare, tentunya terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang akan dilakukan setelahnya menjadi atensi kita, dan kita sudah tentu akan menyiapkan personil juga dalam jumlah yang menyesuaikan. Jadi penambahan personil pasti akan ada. Terkait juga dan terkait pesan dari Pak Wali menjadikan pesta rakyat di lapangan seperti apa? Ya, kita tetap akan menyiapkan untuk pola-pola pengamanan. Mungkin akan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya akan terjadi penumpukan fokus perayaan di Kota Parepare, dan tentunya kita akan mengantisipasi dan kita sudah menyiapkan untuk pola-pola pengamanan. Baik. Oke, siap.